Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci sekaligus pedoman bagi umat Islam untuk berperilaku sehari-hari. Al-Quran juga merupakan pengetahuan tertinggi yang bisa membawa kedamaian bagi manusia di dunia dan di akhirat. Setiap kandungan surat di dalam Al-Quran tentu perlu dipahami. Ayat-ayat yang terkandung di dalamnya memiliki keistimewaannya sendiri. Pelajaran di dalam surah Al-Quran bisa dijadikan pegangan hidup untuk berbuat kebaikan. Salah satu surah yang memiliki keutamaan luar biasa adalah surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah berisi tentang penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang membuntutinya. Surah yang terdiri dari 8 ayat ini tergolong makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Insyirah akan memberi manfaat dan keutamaan bagi setiap pembacaannya. Salah satu manfaat surah Al-Insyirah adalah melapangkan hati seseorang yang rajin membacanya tiap hari. Tak hanya pahala yang didapatkan, manfaat membaca surah Al-Insyirah akan membuka pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak terduga. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang manfaat surah Al-Insyirah bagi umat Islam apabila rutin dibaca. Simak informasi selengkapnya berikut ini dirangkum dari berbagai sumber. Allah melapangkan hati Rasulullah yang dalam usahanya untuk mensyiarkan agama Islam yang kerap menemui kesulitan. Surah Al-Insyirah ditujukan untuk Nabi, tetapi juga umat Islam yang diliputi rasa susah dan gelisah. 10 keutamaan surah Al-Insyirah. 1. Memberi kekayaan. Seorang hamba dapat diberikan kekayaan yang melimpah ketika membaca surah Al-Insyirah sebanyak 40 kali. Hal itu sebaliknya dilakukan setiap seorang hamba menyelesaikan sholat fardu dan akan lebih baik lagi apabila dilakukan secara rutin. 2. Memudahkan mendapat pekerjaan. Dengan membaca surah Al-Insyirah setelah sholat sunnah mutlak 2 rakaat dan membaca surah Al-Insyirah setelah sholat fardu sebanyak huruf yang ada di dalam surah, maka keinginan seorang hamba, terutama keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melapangkan hati. Surah Al-Insyirah memiliki manfaat berupa hati seseorang hamba bisa diberi kelapangan ketika sedang menghadapi suatu masalah atau kesulitan. Dengan hati yang lapang akan membuat hidup dan menjadi lebih tenang dan hati pun menjadi senang. 4. Mudah terkabul permohonannya. Barang siapa yang mengharapkan sesuatu maka bacalah surat Al-Insyirah dan laksanakan sholat hajat kepada Allah. Maka insya Allah atas izin Allah akan segera dikabulkan hajatnya. 5. Menghindarkan dari rasa malas. Manfaat keutamaan dari surah Al-Insyirah berikutnya adalah menghilangkan rasa malas. Dalam hidup yang kita jalani ini sebisa mungkin rasa malas yang ada di dalam diri kita dihilangkan, terutama rasa malas untuk beribadah dan bekerja. 6. Memudahkan segala urusan. Disebutkan siapa yang istiqomah membaca surah Al-Insyirah setelah sholat fardu, dia akan dimudahkan oleh Allah segala urusan dan mendapat rezeki yang tidak terduga. 7. Menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Barang siapa yang membaca Quran surat Al-Insyirah secara rutin setiap selesai sholat wajib, maka Allah akan memudahkan urusannya, menghilangkan kesusahannya, dan Allah memberinya rezeki tanpa diduga-duga. 8. Membuka pintu rezeki. Siapa yang membaca surah Al-Insyirah di setiap selesai melaksanakan sholat, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari orang tersebut dan akan dimudahkan rezekinya. 9. Dicukupkan kebutuhannya. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah di setiap selesai melaksanakan sholat sebanyak 40 kali selama 7 hari berturut-turut, maka Allah akan mencukupi kebutuhan orang tersebut dan tidak perlu diragukan lagi. 10. Surah yang dapat membuat Rasulullah gembira. Berdasar asal mulanya, surat Al-Insyirah adalah surat menghibur bagi Rasulullah ketika mendapat kesulitan dalam berdakwah di Mekah. Sehingga membaca surat ini seakan memberikan kabar baik kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, itulah keutamaan surah Al-Insyirah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mungkin sebagian orang yang terjebak pinjol merasa bimbang. Apakah hukum tidak bayar pinjol menurut Islam dan dalilnya? Namun kita juga tahu bahwa di saat menggunakan jasa pinjol, maka ada adab berhutang dalam Islam yang terjadi. Hutang merupakan hal yang sangat berat beban dan tanggung jawabannya. Bagi yang ingin tahu apa hukum tidak membayar pinjol, hukum tidak bayar pinjol berikut akan dibahas secara lengkap. Hukum tidak bayar pinjol dari sisi Islam dan dalilnya. Manusia menghadapi banyak ujian saat berada di bumi, karena bekal dan ujian tersebut akan dibawa ke akhirat. Termasuk salah satunya dari sisi ekonomi, di mana manusia mungkin akan menghadapi cobaan ketika mereka harus mengalami ekonomi yang sulit dan berat. Sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminjamkan uang kepada orang lain, baik ke teman, saudara, orang tua, atau bahkan lembaga khusus yang menyediakan peminjaman seperti pinjaman online. Sedihnya, pinjol merupakan bumerang bagi penggunanya. Mereka yang mendapatkan pinjaman seperti angin segar saat membutuhkan dan merasa keberatan saat mengembalikannya. Ada banyak isu yang menjelaskan bahwa kita tidak harus mengembalikan pinjol karena memberikan bunga yang tidak masuk akal. Belum lagi hal tersebut mengandung riba. Padahal, uang yang didapatkan telah terhitung sebagai transaksi dan juga hutang. Dengan tidak membayar pinjol pun, maka kita dianggap telah mengabaikan hutang yang telah kita buat. Tentu hal ini bertentangan dengan keharusan umat muslim dalam membayar hutang. Terjerat pinjol haruskah dibayar? Pertanyaannya, apakah yang dilakukan jika memang benar terjerat pinjol? Apakah harus membayar uang? Beberapa tokoh agama tetap menyarankan untuk membayarkan uang yang telah dipinjam sebelumnya. Karena bagaimanapun, uang tersebut adalah uang yang masuk ke dalam hutang dan kita harus menyelesaikan hutang selama di dunia. Terutama hutang yang didapat dihitung seperti uang, makanan, sembako, perhiasan, dan harta lainnya. Sebagaimana dalam dalil mengenai hutang, yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berhutang, hendaklah ia segera melunasinya." Selain itu, dibahas juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Walaupun begitu, kita tahu bahwa dalam pinjaman online atau pinjol terdapat bunga bank yang juga riba yang besar. Apakah sebagai umat muslim kita bisa menggunakannya? Sebaiknya kita melakukan negosiasi terlebih dahulu, di mana inti dari pinjaman sudah pasti harus kita lunasi sesuai dengan penerimaan. Namun uang bunga negosiasi untuk bisa dihilangkan, karena alasan mengapa riba diharamkan merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengembalikan riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun jika memang harus membayar uang administrasi atau biaya kepengurusan, sebagai peminjam kita diperbolehkan membayar uang jasa tersebut, karena dianggap sebagai transaksi jasa yang diterima. Hanya saja cukup dihindari dan hilangkan bunga atau ribanya. Bertobat dan meminta ampunan. Baik membayar pinjol ataupun tidak membayar pinjol, keduanya perbuatan salah dan sama-sama berdosa. Setiap insan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tahu bahwa hal tersebut salah, hentikan penggunaan pinjol yang hanya akan membawa keburukan dan kesulitan bagi Anda. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.